Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Hersa dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mengulas film berjudul G. Perkenalkan, saya Eleonora Evenia dengan NIM 063. Saya Skolastika Inggris dengan NIM 06. Saya Gabriela Nanda Zarafina dengan NIM 067. Saya Francisca Elianasya dengan NIM 074. Saya Felicia Nagata Aristawati dengan NIM 076. Saya Gendis Wulandari dengan NIM 089. Baik, kami pertama-tama akan menjelaskan sinopsis tentang film G ini yang terbagi jadi dua bagian. Bagian pertama ini, film G itu merupakan film yang disutradarai oleh Riri Riza yang diadaptasi dari buku Suhogi sendiri yang merupakan seorang demonstran. Film ini tuh menceritakan kisah hidup atau perjalanan hidup Suhogi yang merupakan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang dikenal sebagai aktivis dan punya pemikiran yang kritis. Selanjutnya, latar dari cerita ini dimulai pada Gi ketika kecil yang penuh rasa ingin tahu. Gi yang tumbuh di keluarga Tionghoa yang sederhana, yang menyaksikan langsung bagaimana ketidakadilan sosial terjadi di masanya itu. Ketika beranjak pada masa mudanya, Gi ini sering membaca buku-buku filsafat, politik, dan sastra yang membentuk pola pikirnya yang menjadi sangat kritis terhadap kondisi sosial politik di Indonesia pada Orde Lama. Sebagai aktivis, Ji dikenal lantang menentang ketidakadilan, korupsi, dan fanatisme politik. Ia menolak tunduk pada kekuasaan otoriter serta menentang kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Dalam perjalanan hidupnya, ia menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk rekan-rekannya sendiri yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Namun, di balik sisi aktivisnya, film ini juga menggambarkan Ji sebagai pribadi yang reflektif dan peka. Ia sering merenungi makna hidup melalui puisi dan perjalanan ke alam. Kecintaannya pada alam terlihat jelas saat ia mendaki gunung bersama teman-temannya. Tragisnya, Gi meninggal dunia pada tahun 1969 akibat keracunan gas beracun di Gunung Semeru, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Kemudian, analisis film berdasarkan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Gi digambarkan sebagai seorang yang tidak memeluk agama tertentu secara formal, namun dia memiliki prinsip spiritual yang kuat. Gi menghormati setiap keyakinan teman-temannya. Dalam sebuah adegan, Gi menyatakan bahwa agama harus menjadi sumber moralitas dan kasih sayang, bukan alat untuk memecah belah atau menindas. Sikapnya menunjukkan bagaimana ia menghayati nilai ketuhanan dengan menghormati keberagaman keyakinan. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perjuangan Gi menentang ketidakadilan sosial merupakan bentuk nyata dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia kerap menulis artikel dan melakukan demonstrasi untuk membela hak-hak rakyat kecil yang tertindas. Dalam film, Gi terlihat marah ketika menyaksikan korupsi yang merajalela di pemerintahan dan bagaimana rakyat miskin menjadi korban eksploitasi. Ia percaya bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dengan layak tanpa diskriminasi atau penindasan. Yang ketiga ada Sila Persatuan Indonesia. Film ini menampilkan G sebagai sosok yang menolak fanatisme ideologi yang dapat memecah belah bangsa. Di tengah konflik ideologi antara Partai Komunis Indonesia atau yang bisa disebut dengan PKI, militer dan golongan Islam, G memilih untuk tidak memihak salah satu kelompok.
Baginya, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Hal ini terlihat dalam pidatonya yang menyerukan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah situasi politik yang kacau. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gi adalah sosok yang percaya pada pentingnya diskusi dan musyawarah sebagai cara untuk mencari solusi atas masalah sosial. Bersama teman-temannya, ia membentuk kelompok diskusi yang membahas berbagai isu politik dan sosial. Dalam kelompok tersebut, Gi mendorong semua orang untuk menyampaikan pendapat mereka dengan bijaksana. Adegan-adegan diskusi yang intens dalam film mencerminkan nilai sila keempat, yaitu pengambilan keputusan secara kolektif melalui musyawarah. Selanjutnya, yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh perjuangan Ki berlandaskan pada cita-cita mewujudkan keadilan sosial. Ia berupaya melawan korupsi, ketimpangan ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat kecil. Misalnya dalam salah satu adegan, Ki mengkritik keras praktik nepotisme yang membuat banyak orang kehilangan hak mereka. Baginya, keadilan sosial tidak hanya sekedar teori, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah film ini menggambarkan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya kisah seorang aktivis, dia adalah contoh nyata seorang yang mau berjuang tanpa pamrih agar terciptanya masyarakat yang lebih adil, manusiawi, dan dapat bersatu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.